nggak sih kita edit foto, tinggal geser brightness, kasih filter, atau bikin gambar jadi hitam putih? Kelihatannya sih simple ya, tapi sebenarnya di balik itu ada proses pengolahan citra digital. Nah, di video ini kami bakal ngenalin project kami, yaitu PCD Studio Pro, aplikasi MATLAB untuk mengolah gambar secara interaktif. Halo semuanya, saya Adinda Sufeina Zahra dengan NIM 002. Kami dari kelompok A to F. Pada tugas mata kuliah pengolahan citra digital ini, kami membuat project bernama PCD Studio Pro version 3.0. Aplikasi ini dibuat menggunakan MATLAB dan dirancang sebagai editor citra sederhana, tapi tetap memuat konsep-konsep penting dalam PCD. Tujuan proyek ini adalah supaya proses pengolahan citra bisa dipahami secara visual. Jadi, bukan cuma melihat kode atau rumus, tapi kita bisa langsung melihat perubahan gambar ketika operasi citra diterapkan. Secara sederhana, citra digital itu adalah gambar yang tersusun dari banyak piksel. Setiap piksel punya nilai intensitas, misalnya dari 0 sampai 255. Pada gambar RGB, nilai itu terbagi ke 3 channel warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Di pengolahan citra digital, kita bisa memodifikasi nilai piksel tersebut untuk menghasilkan gambar baru. Contohnya, membuat gambar menjadi grayscale, menaikkan kontras, mendeteksi tepi objek, sampai melakukan kompresi gambar. Halo, saya Muhammad Farel Ezra dengan NIM 033. Di aplikasi ini, fitur-fitur PCD kami kelompokkan menjadi beberapa bagian. Pertama, ada operasi warna seperti grayscale, negatif, biner, dan pseudocolor. Grayscale digunakan untuk mengubah citra RGB menjadi citra abu-abu. Negatif membalik nilai intensitas piksel jadi area terang menjadi gelap dan sebaliknya. Biner menggunakan threshold, yaitu nilai ambang, untuk mengubah gambar menjadi hitam dan putih. Kalau nilai piksel melewati threshold, maka piksel menjadi putih. Kalau tidak, menjadi hitam. Lalu ada pseudocolor. Fitur ini memberi warna semu. Pada citra grayscale, menggunakan color map seperti jet, hot, cool, dan lainnya. Biasanya, teknik seperti ini berguna untuk membuat perbedaan intensitas lebih mudah dilihat. Bagian berikutnya adalah filter dan transformasi. Untuk filter, aplikasi ini punya blur Gaussian dan sharpening. Blur digunakan untuk melembutkan gambar, sedangkan sharpening digunakan untuk memperjelas detail atau tepi objek. Untuk deteksi tepi, aplikasi menyediakan beberapa metode seperti Sobel, Kenny, Prewitt, Roberts, dan Log. Deteksi tepi ini penting karena bisa membantu menonjolkan batas objek dalam citra. Selain itu, ada transformasi geometri seperti rotasi, flip horizontal, dan flip vertikal. Ada juga histogram untuk melihat distribusi intensitas piksel. Histogram ini membantu kita memahami apakah gambar cenderung gelap, terang, atau kontrasnya sudah cukup seimbang. Selain operasi dasar, aplikasi ini juga punya adjustment live. Jadi pengguna bisa mengatur exposure, brightness, kontras, saturation, temperatur, sharpness, blur, dan vignette menggunakan slider. Menariknya, perubahan slider bisa langsung terlihat di preview. Aplikasi ini juga menyediakan preset seperti natural, cinematic, warm, cool, vintage, black and white, dan dramatic. Jadi pengguna bisa mencoba beberapa gaya visual tanpa mengatur slider dari nol. Halo, saya Muhammad Farid dengan NIM 026. Sekarang kita masuk ke demo aplikasinya. Pertama, kita klik tombol buka untuk memuat gambar.
Setelah gambar tampil, aplikasi langsung menampilkan preview dan informasi gambar. Kita coba fitur grayscale nih. Terlihat gambar berubah menjadi abu-abu karena informasi warna RGB diubah menjadi intensitas. Berikutnya kita coba binary. Di sini kita bisa mengatur threshold. Saat threshold diterapkan, gambar berubah menjadi hitam putih berdasarkan nilai ambangnya. Lalu kita coba edge detection, misalnya metode Kenny atau Sobel. Hasilnya sebagian tepi objek menjadi lebih terlihat. Selanjutnya kita coba adjustment seperti brightness dan kontras. Kita juga bisa menggunakan preset, misalnya cinematic atau vintage, untuk menghasilkan tampilan yang lebih menarik. Aplikasi ini juga punya fitur compare before after. Jadi kita bisa membandingkan gambar asli dan hasil edit. Kalau ada langkah yang kurang cocok, kita bisa pakai undo dan redo. Setelah hasil selesai, hasil gambar bisa disimpan. Salah satu fitur tambahan di aplikasi adalah kompresi DCT. DCT atau Discrete Cosmic Transform adalah teknik yang sering digunakan dalam kompresi gambar, termasuk konsep yang mirip dengan JPE. Pada aplikasi ini, gambar diproses per blok 8x8. Semakin kecil kualitas yang dipilih, semakin sedikit informasi yang dipertahankan, sehingga ukuran representasi bisa lebih ringkas, tetapi detail gambar juga bisa berkurang. Keunggulan dari proyek ini adalah tampilannya dibuat interaktif dan mudah digunakan pengguna. Tidak perlu menjalankan kode satu persatu karena semua operasi sudah tersedia dalam bentuk tombol dan slider. Selain itu, aplikasi ini punya histogram, preset filter, undo redo, compare before after, dan fitur simpan hasil. Jadi, aplikasi ini bukan cuma menjalankan operasi PCD, tapi juga membantu pengguna memahami efek dari setiap operasi secara langsung. Kesimpulannya, PCD Studio Pro adalah aplikasi sederhana berbasis MATLAB yang menerapkan berbagai konsep pengolahan citra digital, mulai dari operasi warna, filter, transformasi, histogram, sampai kompresi DCT. Dengan aplikasi ini, konsep PCD yang biasanya terlihat teoritis bisa dipahami dengan lebih visual dan praktis. Terima kasih sudah menonton video kami.